Halo Malakan. Ya, kali ini ada pembuka. Kali ini hostnya ada 3 dan bintang tamunya ada 1 spesial, bener-bener spesial. Karena kita sangat excited dan bahkan mungkin lebih excited dari narasumbernya. Kita kedatangan, safe to say, tamu paling istimewa di Malaka. Siapa lagi kalau bukan Davin. Davin. Yeay. Alias Gen Alfarizi ya. Alias Gen Alfarizi. AKA. The rising star di seluruh media sosial sekarang. Bagian dari masyarakat baru. Bagian dari masyarakat baru. Tapi bajunya Timothy Ronald. Ternyata salah ini. Seharusnya dia ke Akademi Kripto. Melenceng ke Malaka dulu. Salah satu fans terbesar Anda nih ya. Dengan usia termuda nih. Kakak Timothy. Ya, Kakak Timothy. Kami mendapatkan generasi emas lagi. 2-0. Oke, kita pengantar dulu aja. Mungkin di sini tuh menarik sih Pin, menarik banget karena waktu pertama kali diinformasi, Bang, ada anak kecil nih mirip lu gitu. Wah, apes banget mirip gua kecil. Ternyata bukan mukanya. Muka. Dia nantang tempat-tempat atuh. Gila, Indonesia kayak gini mah jadi bareng ini, paten ini. Optimistik lagi. Optimis, masyarakat barunya jadi. Dan itu tuh sampai gue nonton video lu tuh nangis gitu loh, Pin. Gue dulu aja nggak apa-apa ya, santai. Ya nangis beneran kayak, ya, ada loh yang kayak gini dan itu kan nggak mudah ya. Jangan kan untuk anak kecil lakuin, anak orang gede aja untuk ngelakuin kayak gitu aja. Kadang nggak masuk akal sih, nggak masuk akal. Jadi kenapa lu takut dengan hal yang tidak ada gitu, sedangkan ada utang, ada binatang, ada ancaman lain, ada diabetes, ada segala macam gitu. Makanya sesalut itu Pin. Terus makanya waktu itu tak iniin kan, udah nonton terus. Nah yang gue kaget adalah Mas Septian kan kotak-kotakan nih sama ayah gitu. Itu terharu 2 kali lagi tuh. Karena bilang kita udah dapat semua tawaran podcast, disebutlah nama-nama besar ini kan, dan seperti biasa nama-namanya selalu sama sih. Kita nggak mau durhaka. Waduh lah. Kita harus ke Malaka dulu itu. Jadi ya di sini kehormatan lah buat kita ya. Iya, kehormatan banget. Yang sebenarnya kita nggak butuh, nggak butuh ya. Ya nggak butuh gitu karena temen kan. Jadi itu sesuatu yang luar biasa sekali. Makanya kamu kesini agak kaget, semuanya ngumpul. Biasanya ini nggak ada yang mau kerja ini. Bisa pada pulang dari udah tadi. pada pulang ya. Bodo amat lah, podcast apa sih gitu. Kayak Davin langsung oke, kita stay di sini. Itu tahu tamunya ya. Kita udah, Firsa Bersari kesini. Firsa apaan? Gue lebih penting katanya. Pulang mereka. Gitu. Siapa lagi kemarin kesini? Katon Bagaskara. Katon Bagaskara. Gue mending main PS gitu mereka. Kalau Davin ke Katon Bagaskara itu jauh betul Pak. Oh iya, terlalu jauh generasinya. Tapi Mas Septiannya kayak tahu nih. Ayah ya. Firsa Bersari tahu. Jauh juga Pak ya. Firsa itu generasi kita. Artis yang ditahu. Artis. Yang Davin suka lah, ya. Influencer atau orang terkenal. Atau artis yang menurut Davin paling keren atau paling cakep atau kalau dari bajunya kayak kita udah tahu nih. Semua yang akan disebut. Siapa tuh Vin? Iya itu Timothy Ronald sih. Timothy Ronald. McLaren lu warna apa bos? Mana Bang McLaren lu? Fotoin dulu. Selain Timothy Ronald juga sering kesini 3 kali lah seminggu. Betul, beneran. Nggak dikontenin aja. Mau nginap sini nggak ketemu? Selain Timothy mencari Ronald, hantu lagi mencari Timothy. Ya? Kakak, iya. Iya. Reza Arab, nonton Reza Arab? Reza Arab pernah lihat sekilas sih, cuman nggak benar-benar ngikutin juga. Oh, oke. Siapa ya? Streamer Mobile Legend ada yang nonton? Streamer Mobile Legend siapa? Main Mobile Legend Pindah nggak? Pindah. Mobile Legend sempat main, cuman nggak menarik ya? Iya, bikin stres itu. Iya, nggak oke. Windah. Windah pernah lihat. Ada yang rutin gitu nggak kamu tontonin gitu Vin? Selain Timothy? Siapa ya? Ya Timothy nggak benar-benar nonton juga. Oh, bener-bener. Ya benar-benar. Ini nih tiap hari aku sih. suka nih. Eh. State of mind-nya tuh kayak Oke sih. sekali aja lah gitu. Ya oke, lo oke. Gue setuju sama lo. Tapi Gue udah ses. udah, Lu approve gitu ya. gue approve aja pemikiran lo. Gitu. Terus dulu kita harus congkak anak muda. Itu mentalitas gitu yang dibutuhkan tuh. Jadi, tapi kenapa suka Timothy jadi? Karena kan nggak nonton rutin tuh. Suka Timothy sih gara-gara
kalau kita mau sukses juga harus dari konsistensi. Dari konsisten 1% tiap hari lebih baik daripada nggak sama sekali gitu. Oke, itu pengaruh Timothy yang lu dapetin deh. Iya. Ya, jadi kalian yang judgmental sama Timothy kalian tuh nggak tahu Dampak Seberapa beliau ya. Iya, besar kontribusi Timothy. buat anak muda Indonesia. Oke, jadi tapi emang kayak gitu ya. Gen sekarang itu ketika dia satu patron udah mereka tuh nggak ada kayak kalau kita dulu akhirnya bingung sendiri. Ya udah akhirnya ditinggalin semua gitu. Kalau aku sih waktu seumuran Davin, role modelku itu Piccolo, Ferry. Dragon Ball, kamu nggak nonton Dragon Ball ya? Udah beda Kalau generasi. enggak ayah yang nonton. Ayah ya nonton. Ayah Kan yang nonton. sepantaran ayahnya. Iya, kita Jadi aku kasih tahu sedikit nih. Piccolo ini dia seorang yang sangat baik. Dia mengurusi anak temennya. Dia pakai sorban. Iya. Terus warnanya hijau. Iya. Datang dari tempat yang jauh, lebih jauh dari Palu dia. Itu Piccolo. Nah biasanya di umur-umur segini tuh kan sangat suka pop culture gitu ya. Anime atau komik. Kalau Davin favoritnya apa? Itu lagi mau nanya manga atau anime gitu. Ada yang Komik diikutin atau nggak? Komik. kartun? Oh, kayak anime gitu. Ada yang kamu suka nggak? Apa yang suka? Banyak sih yang saya nonton. Anime gitu misalnya bosan gitu ya. Ya. Kayak Nanatsu no Taizai, Oke. Seven Deadly Sins, terus Naruto dulu. Naruto diulang-ulang terus. Sama apa ya? Banyak sih. Apa yang Kurang kamu saya ingat. sukai dari Naruto, Vin? Apa ya, seru aja sih. Nonton-nonton doang udah berapa kali diulang-ulang. Gitu. Lihat Ferry matanya bersinar tuh, sesama wibu tuh kan. Enggak, justru kebalikannya. Nah, Ini anak developnya bener pak. bener. Karena Karena udah nonton aja udah. Nggak perlu fanatik. Yang penting yang di kepala dia tuh oke, trajektori gue apa, yang gue raih apa, gue mau masuk kemana, dan gue pengen kaya. Salah atau bener? Lu mau jadi bisnisman? Lu mau? Kenapa lu tertarik sama cryptocurrency, dunia digital segala macam? Tertarik sih ya. Nggak tahu ya tertarik dari mana. Cuman tertarik kayak keren gitulah. Ah. Timothy juga masa depan juga kayak AI gitu. Pas saya tanya ChatGPT memang benar AI juga di masa depan bagus, sama ini cryptocurrency juga. Akhirnya belajarin cuman nggak sepenuhnya belajarin juga, masih sekolah juga. Iya lagi, nggak mungkin lu belajar itu lu nggak sekolah kan? kalau nggak sekolah berarti kayak Mas Aib itu. Tapi udah menghasilkan nggak dari situ? Menghasilkan baru berapa dikit sih kayaknya. Soalnya kan DSA ya, mungkin per minggu ngisi sedikit 10, 20, 30. Iya. Terus dapatnya kira kurang lebih kalau dikonversiin ke rupiah berapa? Kalau marginnya, kalau gainnya berapa? Persentasenya. Iya. Oh ya, kayaknya 300-an masih. Lumayan Ya masih dikit-dikit, masih sawang jajan doang dimasukin di dalam sana. Oke. Lumayan. Itu udah bagus ngasilin 300.000 udah Dikit sih itu. kagak sedikit Iya tanya kok, sana dulu sedikit. masih ada yang banyak. Tanya. Dulu masih ada banyak nyoba bisnis lain juga kan, akun game gitu. Oke. Itu bisa berapa gitu, kayaknya dana isi 2,9 kalau nggak salah. Juta. Boleh dijelasin nggak akun game tuh gimana maksudnya? Jual akun game gitu, akun Free Fire lah. Oh, kamu main terus Iya, pas udah bukan. Aha. Saling jual beli, Oh, jual beli Item. bukan akunnya. Akunnya. Oh, kamu ambil, kamu jual lagi, kamu ambil. Iya. Oh. Jadi kamu ambil, kamu gedein, terus jual lagi. Enggak, lebih kalau Enggak, gedein trading. rugi. Iya trading aja gak sih? Oke, ada ya Karena caranya. tetap dapat margin ya dibeli dengan dijual. Karena ya gue pertama kali, lu mau tahu bisnis pertama gue, Vin? Apa? Akun game. Juga. Ragnarok namanya. Dulu di zaman gue tuh Ragnarok. Tapi kamu gedein kan? Gedein, itu digedein. Jadi itu dari situ belajar investment. Jadi ada yang dulu namanya Ragnarok online. Ini kapitalis banget, Ping. Nggak ada game online lebih kapitalis dari ini. Kalau biasanya kita main game online, kita main gamenya tuh kan masih gratis ya. Iya. Nah ini kita di voucher per 10 jam. Jadi buat login aja kita harus Harus bayar. Oh, Bayangin, itu tahun 2004. Kamu udah lahir belum 2004? belum. Tapi yang main jutaan itu. Jutaan. Oh, Jadi dari situ aku nggak tahu orang bakal beli ini. Dulu kan mikirnya, tapi ternyata orang kaya itu banyak sekali gitu. Dan nggak jago mainnya. Nggak Tapi dia punya duit. Gitu. Punya duit. Dan itu aku punya.
Nah aku gedein 2 tahun, aku kelas 3 SMP, aku mau masuk SMA, ketahuan bapakku nggak pernah sekolah. Di warnet terus. Kamu mainnya nggak di warnet kan? Enggak. Kan kayak dulu tuh zaman kita main tuh harus di warnet. Kalau bapak sekolah nggak boleh main lagi. Terus akunku tuh dijual. Pokoknya tuh udah high job dan hunter pertama, job 2 pertama di provinsiku. Bocah SMP kelas 3, aku jual. Nah, duit hasil jualnya, kamu tahu jadi apa? Jadi apa? Jadi rental PS. Jadi aku jadi pengusaha umur 3 SMP. Jadi apapun yang kamu lakukan di game ini, prinsipnya satu, Pit. 1.000 pun untung. 1.000 pun untung. Itu yang dilatihkan mental dulu kan. Iya. 1.000 tuh untung. Untuk mendapatkan keuntungannya lain. Kelas 3 SMP aku bikin rental PS. Sekarang umurku 34 tahun, aku mau bikin perguruan tinggi. Tapi prinsipnya sama. Bener-bener sama. Kalau dulu yang aku jual game, sekarang yang aku jual mereka. Betul. Betul. Ngonten. Nah itulah yang harus tetap kamu pertahankan nih. Ada nggak hal buruk dari Timothy yang kamu terima dan kamu lakuin? Apa ya? Hal buruk yang apa yang saya lakukan? Iya yang kamu dapat. Ada pengaruh buruk nggak yang kamu dapat? Kurang tahu sih. Oh, nggak Soalnya ada. memang enggak benar-benar nonton juga. Nggak benar-benar nonton juga. Oke, tapi suka dengan prinsipnya ya. Iya. Berarti kamu udah invest di Bitcoin, kamu invest di kripto, kamu udah belajar soal finansial, kamu udah ini. Berarti didikannya luar biasa sekali sih. Dan kamu masih kelas 1 SMP. Biasanya tuh gimana, Vin? Proses kamu ngobrol sama ayah tuh, misalnya ayah punya ide terus ngajak Davin tuh gimana tuh kira-kira obrolannya sampai akhirnya Davin oh menarik gitu. Gimana ngobrol-ngobrol Misalnya kayak ngonten nantangin tempat-tempat horor deh gitu. Itu ide awalnya gimana? Terus sampai akhirnya jadi kontennya tuh gimana? gimana ya kalau diskusi gitu ya, diskusi kayak tempat horor yang menarik gitu ya, lihat-lihat dulu sih, misalnya kayak ya mungkin ini tempatnya menarik, diomongin lah gitu. Banyak nggak, rame nggak yang bilang tempat itu serem kayak mistis kayak, Atau seserem apa gitu ya? ya kalau serem-serem banget datengin. Oke. Justru nggak mau yang kurang seremnya tuh ya, yang Kalau mentok yang tuh paling ya. serem dikit sih ya, ada mungkin beberapa yang kurang serem kayak kuburan gitu. Oh, itu kurang serem kuburan itu ya? Kurang, ya aman sih kuburan itu. Oh. Kan banyak ijarah juga, jadi aman di sana lah. Oh, nggak menantang lah ya. Iya sih. Mantap banget. Orang bisa pingsan cuma karena diajak ke kuburan. Histeris. Lagi dia kurang seram. Kurang seram. Tapi siapa yang inisiatif? Nanti kita rekam dan tantang yuk gitu. Iya sih. Iya. Terus kamu kenapa mau waktu itu? Karena dulu masih kecil saya pengen jadi YouTuber doang sih. Jadi YouTuber. Terus ayah ngajak juga mau masuk YouTube gitu katanya. Wah, mau, semangat dong. Inspirasinya dari mana pas mau jadi YouTuber? Ada yang ditonton, maksudnya ada YouTuber mana gitu yang dilihat jadi pengen jadi YouTuber? Kayaknya siapa ya? Kurang ingat sih saya. Yang penting dulu itu masuk YouTube keren nih. Terkenal gitu. Jadi ngeliat kayak ada orang-orang aja ya jadi YouTuber, terus kamu jadi ngeliatnya kayak keren nih jadi ini gitu ya. Iya. Atau ada obrolan sama temen-temen sebaya nggak kayak ntar jadi apa ya gede YouTuber kali ya? Gitu. Ada nggak kayak gitu? Dulu. Oh, ada ya, ada. Cuman nggak tahu juga dulu cara buat akun YouTube. Ya pasti. Cuman idenya tuh kepengen jadi YouTuber tuh udah dari kecil ya berarti ya. Berarti waktu itu semangat banget ketika ayah udah mulai ngajak. Ayah, Mas, waktu itu kenapa nginisiatif anak-anak ini buat YouTube? Ya malah. Kami lahirnya 2 minggu setelah nonton Malaka video. Launching. Respect. Oke. Itu tahu nggak tuh? Apa? Kalau ternyata ayahnya terinspirasi Malaka tuh, Davin tahu nggak awalnya? Iya, tahu. Gara-gara itu sih ngobrol-ngobrol biasanya. Ya makanya terinspirasi Malaka. Biasanya kalau obrolan antara Davin sama ayah tuh ayah yang manggil kayak Vin sini ngobrol yuk, atau Davin yang punya pertanyaan ke ayah terus ayah ini gimana sih? Ya, biasanya gitu. gimana? Davin yang nanya. Dua-duanya. Oh dua-duanya. Ya.
komunikasi yang sangat bagus antara bapak dan anak laki-laki ya. Iya, emang Impian semua anak laki-laki ini kawan-kawan. Jadi bisa nanya apapun Kak. Bisa. Nah sekarang Davin, kita mau tahu. Iya, silakan Davin nanya apapun di sini. Oke, aman. Iya. Kita jawab secara jujur dan terbuka dan transparan. Oke, menurut ya gak jauh-jauh lagi lah dari konten saya. Menurut kakak atau om ini gimana? Enggak, kita seumuran. Kakak atau om-om ini. Om. Tapi nggak apa-apa, I love Vin. you, Nggak apa-apa. Davin. Aku menerima ketuaanku, I love you Vin. so much. Aku menerima. Lu jangan betray me gitu. Nggak bisa, Fer. Aku menerima. Embrace. Aku seorang Ya bapak. oke, Om. Iya. Om. Kakak. Dan om-om. Let's go, Vin. Let's go. Let's go. Oke. Hantu dan keberadaan hantu itu gimana? Keberadaan. Menurut ya. Oke, kita mulai dari Dari siapa? Kania dari aku Kania boleh. Cita. Boleh, Kania dulu. Ya, gue mengerikan banget treasure. Oke. Aku dari kecil emang aku nggak pernah percaya pernah, hantu. Tapi aku nggak tahu, aku nggak bisa bilang hantu nggak ada. Aku nggak tahu, aku nggak bisa nyimpulin itu nggak ada. Tapi sejauh yang aku tahu nggak terbukti ada, gitu Ya, aja. ya. Mm-mm. Ya, justru aku menunggu ya kalau misalnya ada yang bisa ngasih sih, aku seneng aja ya kalau ada yang bisa ngasih buktinya ya, ya nggak sih? Iya. Benar. Cuma ada satu, Davin, pernah aku dibilangin kayak, Chan, lu mungkin nggak nemu buktinya karena lu belum botakin alis gitu. Kamu pernah dibilang gitu nggak? Iya, katanya kita bisa ngeliat hantu kalau misalnya alisnya dibotakin. Nah, masalahnya aku kan syuting ya, jadi kalau alis aku botak jelek. Nah akhirnya aku nggak berani lakuin itu doang yang nggak bisa aku lakuin loh. Aku tuh udah keliling kuburan 7 kali gitu, tau kan kamu yang ada ritualnya gitu, keliling kuburan terus bawa apa gitu, bunga kembang ini apa kemana gitu tuh aku pernah lakuin kayak gitu. Yang paling pertama banget eksperimen yang aku lakuin, aku kelas 3 SD, bude aku bilang nggak boleh buka payung di dalam rumah, katanya nanti didatengin hantu. Aku buka 5 payung di rumah aku tuh. Iya, aku tungguin mana nih, ada nggak nih 5 hantu datang nih. Gak datang. Nah cuman satu yang belum aku lakuin tuh botakin alis. Kamu pernah gak disuruh botakin alis? Enggak sih, enggak pernah. Belum pernah ya? Gimana kalau Kania kita minta libur ngonten 2 bulan, tapi kita dikasih lihat pemandangan alis botak itu tadi, boleh gak, Chan? gaji naik 2 kali lipat ya. That would be hilarious. Tapi bener gak bisa kelihatan kan, kesel. Tapi ada risiko nggak tumbuh lagi deh. Itu dia makanya mengerikan banget ya, resikonya terlalu besar. Jadi belum aku lakuin. Kamu udah pernah ngelakuin cukur alis gitu nggak untuk? Jadi Enggak pernah belum. dengar juga kayak gitu. Oh, kalau ada pun mau juga kamu coba itu. Gak tahu sih. Kenapa nggak tahu? Ya Kamu kan nggak ngonten kayak Kania misalnya, Iya. kayak ini. Kan tinggal nanti tumbuh lagi, Pin. Jangan, Vin, nggak tumbuh lagi, Vin. Kenapa kamu nggak mau? Bisa ngeliat hantu loh. nggak pernah dengar juga sih. Iya, Kayaknya dari nggak kapan. make sense ya. Iya. Karena ada terganggu. Kayaknya ini bodoh deh. Gitu. Itu padahal Apa hubungannya sama alis? Ngeliat pakai mata kok alis yang dibuat. Itu dia. Kalau itu dia. apa hubungannya bener-bener. Benar. Oke, kalau dari mana? Dea? Aku ya, Om boleh. Dea atau Kak Ferry? Om Ferry. Ya, Om Ferry. Ganti gitu Oh, dong. iya. Wah, Ferry. Ferry. Om Om Ferry. Ferry dulu. Dua. Dia buat. Wah Ferry. Cocok ya? Cocok. Bekasi cocok Bekasi. Ini warga Bekasi Davin. Kalau yang ini Depok. Ini dia Pak Bekasi. Nah yang itu ngaku keturunan Lele itu. Itu rahasia dia, Ferry. Rahasia. Kita udah ngomongin di 10 podcast deh. Aku merasa bersalah loh. Sumpah. Jadi gini, Vin, kasih konteks ya, Vin ya. Ada salah Ada satu cerita mistika. Ya, cerita mistika. Di warga Bekasi. Nah, di warga Bekasi, salah satu kawan kita di sini, nggak usah ditunjuk yang mana, tapi yang ada kumisnya itu. Dia itu diceritain keluarga bapaknya, katanya keluarga mereka keturunan lele. Sehingga dia tidak berani makan lele. Iya. Nah, kan aku merasa itu lucu kan. Aku ceritain lah ke Ferry. Ferry cerita ke seluruh rakyat Indonesia lewat podcast. Podcast padahal udah dibilang itu rahasia. Sehingga kawan kita tersebut akun Instagramnya dipenuhi komen. Oh, ini yang anak lele gitu. Ini yang kita. Sorry banget ya, Pak. Ini yang moyangnya lele. Oke, Ya. hantu menurutku itu ya kayak tadi. Kalau Kania kan
Dia belum tahu dia percaya atau enggak, tapi sampai sekarang belum ada, dia udah coba segala macam nggak ada. Ya kalau menurut aku ya emang nggak ada gitu loh, emang nggak ada. Dan ya atas perspektif apapun, dengan sudut pandang manapun, nggak ditemukan juga pembenaran bakal ada hantu terus bikin kamu celaka dan segala macam. Jadi justru aku pengennya ada, Pin, karena kan semua cerita magis dan cerita hantu tuh kayak sakti banget. Dan andai kita punya satu hantu aja, so kaya apa kita, Pin? Iya, Amerika aja pernah buat itu Project Stargate gitu. Betul. Dan berhasil nggak Project. project? Enggak, akhirnya ditutup juga. Pakai sih dukun-dukun gitu mereka. Dia Dan manggil gagal. dukun-dukun terbaik dari seluruh dunia. Dan gagal project Stargate. Menggantikan. Gimana kamu bisa tahu project Stargate itu, Pin? Itu dari ayah. Ayah. Ayah dari mana? Luar biasa. Konten ini deh, kayak konten aku yang Iya. bahas itu. Dan waktu kamu tahu itu bertambah lagi keyakinan kamu kalau Iya, ini Amerika ini loh. Saya yang cuma modal percaya gimana? Kalau cuma sekedar hipotesis gitu. Keren. Iya, hipotesis itu memang. itu ya Dugaan hipotesis, lagi tapi udah memakan budget segitu besar ya. Jutaan. Cuman untuk membuktikan sesuatu yang emang Justru harus dibuktikan kan? yang harus dibuktikan ya ribuan tahun juga gagal dibuktikan kan. Yang dibuktikan by cerita dari cerita. Betul. Itu makanya aku lebih berani. Dong kalau wah nanti yang pecinta hantu marah. Yo, saya sudah membuat marah semua pecinta hantu. Iya Davin, tapi dia habis itu kecebur di kolam renang. Terus kita wah kena santet nih. Kerugiannya saya adalah iPad-nya rusak ya. Kerugian iPad-nya rusak, laptopnya juga mungkin juga. Dan tahu, Pin, aku kan kalau ayah kan menawarkan uang tuh kalau bisa buktiin. Aku tuh uang udah aku tawarkan. Mobil, Alphard ya? udah aku tawarkan. Ya Alphard. Iya, Alphard udah aku tawarkan, mobil udah aku tawarkan. Aku datangi, diajak ngonten, aku datangi, kontennya nggak pernah tayang. Nah kemarin tuh yang di tempat muslim itu ada paranormal ceritanya. Paranormal yang ketakutan, bos. Lu harus nonton, itu lucu banget. Oh iya. Paranormalnya yang gemetar. Ngapa lu kayak ngeliat hantu? Gue bilang. Coba dibaca nih orang ini. Wah ini saya ngeliat tanduk-tanduk gitu kan. Apa tanduk-tanduk? Viking aku bilang. Biasanya dibilangnya terlalu kuat backingannya gitu-gitu. Iya. Iya. Terlalu kuat ini. Nggak tahu apanya. Jadi karena sudah langsung berurusan. Tapi aku sadar, Vin, orang-orang yang percaya dan mengkapitalisasi ini, aku sadar potensi mereka sebenarnya. Motivator. Kenapa motivator? Karena setiap aku minta pembuktian, aku nggak dapat hantunya, aku dapat ceramah. Dapat cerita tuh ya. Dapat cerita. Wah ini kita nggak bisa ini. Oh ini nggak bisa mas, kita ngerjain mas, kita nggak ada niat jahat. Lah kan aku udah banyak kamu nih, masa nggak ada niat jahat? Oh nggak bisa mas, kita nggak bisa langsung direct lah. Uang orang lain kalian ambil, uang gue kok kenapa enggak gitu? Ini setan kok lebih repot dari pemerintah ini. Jadi udah 1 tahun tuh aku hitung tuh 150-an orang. 150 orang yang dulunya ngaku sakti. Dan ya udah nggak ada yang bisa buktiin, dan udah berapa channel YouTube yang akhirnya jatuh gara-gara itu. Itu yang terjadi. Jadi aku bisa ngasih jawaban bold, dan aku emang udah ngasih garis batas. I'm not your friend gitu loh. Kalau udah dalam perspektif itu, dan tidak menerima itu juga, tidak menghargai orang yang percaya hantu, tidak. Aku justru jangan percaya. Karena penyebabnya mungkin bukan berarti mereka bohong ya, bisa jadi kondisi psikis, kondisi medis, namanya tentu Davin tahu, skizofrenia. Oh iya. Ya orang bisa aja ngerasain halusinasi yang sama gitu. Gitu kalau aku. Dan panjang lagi ceritanya. Jadi Dia dulu. Oke. Om Dia. Kalau aku ngelihat cerita-cerita hantu tuh sebetulnya semacam mekanisme kontrol yang dibuat oleh masyarakat supaya anggota masyarakat itu berperilaku sesuai kaidah tertentu. Misal di hutan dibilang ada penjaganya, itu kan maksudnya pada waktu itu mungkin supaya orang nggak terlalu banyak mengotak-atik gitu kan. Tapi sistem mekanisme kontrol itu sekarang tuh udah outdated menurutku. Kayak Sekarang dari dulu gak sih? Pas mesin Betul, traktor datang betul. gak pernah ada kuntilanaknya Betul, gitu. setelah revolusi industri itu udah obsolete mekanisme kontrol itu. Toh ada yang lucu tuh orang bilang kayak setan penunggu pohon itu
suka banget gangguin orang yang nebang pohon. Satu orang nebang satu pohon, tapi diem aja begitu di bulldozer gitu kan. Iya, kalau bulldozer 1 hektar biasa aja tuh nggak muncul. Lempeng aja tuh ya. Lempeng aja tuh. Nah artinya udah obsolete dia sebagai mekanisme kontrol perilaku. Jadi memang harus kita ganti itu ceritanya dengan cerita-cerita yang lebih relevan sama kondisi sekarang. Dan lebih masuk akal dan lebih bisa diterima sama Kevin karena generasi sama Davin kan. Sama Davin. Karena generasi ini mereka mendengar cerita ini kayak Stargate atau apa dia tertarik ketika betul. dengar itu kuntilanak ya. Diketawain. Betul. Lu diketawain. Betul, cerita soal hantu itu mestinya sekarang memang udah tergantikan sama cerita soal climate change misalnya. Iya. Karena fungsinya sama. Tapi gue tuh ada waktu itu lewat bayangin aneh aktivis lingkungan lah. Ini mungkin teman-teman Malaka Project tidak percaya tapi ya energi dari para pohon ini menjerit-jerit gini. Ya kalau ya itu kan di bulldozer. Maksudku Aduh, lebih baik periksa sih. Saya bilang itu jeritan-jeritan pohon tuh periksa sih, bro. Periksa, bro. dia setuju periksa. Ini periksa pohonnya, Pak. Keluhan apa pohon? Gitu. Tapi Davin aku tuh pengen bilangin ya sih. Gara-gara kamu bikin konten ngecek di mana-mana itu tuh aku bisa langsung ngasih video kamu aja tuh ke orang-orang yang komen karena setiap kali aku bikin video tentang hantu atau supranatural atau logika mistika Diulang-ulang ini, tuh ya pertanyaannya. komennya tuh selalu kayak gini, Mbak coba Mbak kesini dulu. Ini udah Coba ada. Mbak kesini dulu. Nah ada videonya dia udah ke situ. Iya tahu kan kamu pasti pernah dengar orang kayak ngomong Iya. seakan-akan hantu tuh nggak bisa ada nih kalau di Tebet gitu loh. Betul. Dia tuh harus di Banten. jadi aku harus naik pesawat dulu gitu Betul. loh dek kemana Enggak gitu. Tebet Banten lu gak harus naik pesawat kan? Enggak maksudnya kemana? Apa suka ada yang disebutin di mana-mana gitu di Kalimantan pedalaman gitu-gitu. Tempatnya bisa apa aja. Iya tempatnya bisa apa aja kayak harus ke pedalaman Kalimantan mana gitu. Jadi aku harus kayak bergerak Sangat dulu. effort. Iya, harus Iya. travel dulu ke sana atau enggak di pedalaman gitu apa Bali katanya ada jenis hantu tertentu atau apa. Mending ke Itu Jepang harus gak sih, ke- Chan? Iya makanya aku pikir kenapa harus ke sana? Kenapa hantu tuh nggak bisa menembus selat-selat Batas-batas ini? spasial itu ya. Oh iya, selat. Iya, aturannya lebih repot dari bea cukai itu. Betul. Katanya Iya. Terus ternyata ada Davin yang udah mampir-mampir kemana-mana gitu. dan ada mitosnya tuh katanya kan setannya nggak bisa nyebrang laut. Iya. Kok kita takut sama yang nggak bisa nyebrang laut ini aneh loh. Saya aja bisa kok nyebrang laut. Sama kayak ini penjelasan soal tuyul kenapa nggak bisa ngambil uang di bank itu tau nggak kamu? Pernah dengar nggak ceritanya? Mitos ini. Kenapa tuyul ngambil uangnya itu selalu kayak ngambil uang di rumah gitu, uang 10.000, 20.000. Dan especially rumah orang miskin. Iya kan? Juga ya. Tapi dia nggak ngambil di bank dengan duit triliunan gitu nggak gitu. Nah katanya penjelasannya adalah karena tuyul cuma bisa ngambil uang yang dia tahu ini kepunyaannya siapa. Misalnya dia bisa ngambil nih uangnya Dea gitu. Dia bisa ngambil nih uangnya Ferry. Tapi kalau misalnya uang di bank itu dia nggak tahu itu uang siapa gitu. Iya. Kan dia paham ya. Lucu Katanya ya. gitu. Berarti tuyul itu harus kita kenalkan pada teknologi mobile ini. Finance, Itu lebih repot digital lagi. finance ya. Gimana dia ngambil dari M-banking gitu. Belajar mencuri GoPay. Iya. Saldo GoPay. Aku pahamnya tuh ya gara-gara aku di komen sama orang-orang. Nggak Nah. tahu Davin udah ngalamin atau belum komen Iya, seperti ya hal-hal kayak gitu tuh pernah nggak? Iya. Davin baca nggak komen-komen di channel atau di Instagram atau di TikTok atau apa? challenge-nya gitu, tantangan. challenge gitu. Iya, kamu nggak nemunya karena ini gitu, ada nggak? Ya pernah baca Penjelasannya apa? sekilas. Cuman nggak pernah nemu banyak banget gara-gara akun yang megang ayah juga kan. Oh, good. Karena emang perlu sih. Iya. Karena emang kita nggak kadang ya itu Pin. Oke, satu hal yang berlaku di dunia ini adalah hal-hal seperti kita tuh kadang kesalnya bukan karena hate-nya, tapi karena ketidakberuntungan mereka untuk mengakses apa yang kamu akses sekarang. Jadi kayak kok kamu nggak ngerti sih? Nah itu bikin kita iya, itu udah paling bagus sebenarnya kan. Nah aku tuh mau tahu di antara semua pengalaman kamu luar biasa ini, apa yang paling lucu, Pin? Lucu. Pengalaman pas ambil konten gitu ya. Iya ambil konten yang jalan-jalan yang kemarin ada patung penari lucu banget gitu. Paling lucu sih pas ke Wentira lagi ya. Ah Soalnya kan gimana tuh? Kemana? Wentira. Mentir. Itu kan dia kayak pegunungan gitu. Hmm. Manjat tuh naik. Pas-pas kalau nggak salah itu habis hujan. Hmm. Jadi becek. Ini Via kepleset berapa kali Via. Tapi ya, Adiknya, Safia. tapi ya. Masih kepleset berapa kali. Itu ayah juga pernah kalau nggak salah kepleset juga. Oh, antu kali, bukan. Bukan lah. Terus? Becek itu kan. Licin. Iya licin.
Jadi lucunya itu kepleset terus. Iya kalau saya terus Terus suatu kali yang kepleset tuh, jangan-jangan di sini ada nih. Ada mikir gitu nggak? gak sama sekali. Tapi kamu tahu nggak orang Indonesia tuh bakal, iya nih. Cari-cari ini ya. Iya, Iya. mereka itu tutupin orang tuh dan bukan cuma anak kecil, remaja atau apa yang udah tua dan udah punya anak pun, wah ini nih karena kita ini, karena kita kayak ini. Nah, menurut kamu kenapa orang Indonesia kayak gitu, Pin? Kurang kritis sih. Ah. Apa-apa langsung diklaim hantu. Kok Kurang harus kritis hantu ya? gitu loh. Iya. Kenapa nggak dicek dulu gitu? Harus banget ngeklaim itu hantu. Kenapa harus hantu? Coba. Iya, kenapa harus hantu kan? Betul. Tapi orang yang lain ya. kamu tahu nggak penjelasannya kenapa orang Indonesia kayak gitu? Budaya mungkin. Bisa, sangat-sangat bisa karena kan doktrin nih yang masuk. Selain budaya juga ada pengaruh neuroscience juga, Fit. Oh iya. Nah, gimana tuh? Yang di beberapa tempat tertentu gitu kan, yang di beberapa tempat tertentu yang medan elektromagnetnya nggak stabil, akhirnya bisa ngelihat kayak film yang ngeliat hantu gitu. Oke, itu ya berarti ada chemical yang terjadi itu juga. Jadi kayak manusia itu ada yang namanya ini, Pin. Heuristik ya. Heuristik itu kita itu seringkali mencari shortcut tercepat untuk meyakini yang namanya fakta. Jadi bias kognitif namanya. Jadi kayak kalau gue yakin bumi itu bulat, maka bumi itu bulat. Kalau gue yakin bumi itu zigzag, maka gue akan mencari evidence yang sangat-sangat cocok logi untuk meyakinkan bumi itu zigzag. Karena otak kita kerjanya jadi lebih gampang. Nggak ada yang namanya analisis. Nggak ada yang Davin bilang tadi itu critical thinking. Nggak ada yang namanya, itulah kenapa orang jadi gampang sekali untuk percaya hantu. Dan syukurnya pendidikan yang benar, kognitif yang benar membuat Davin tertawakan hal-hal seperti itu. Nah, gimana kalau dengan pendapat ini, Davin adalah gua yang belum dilihatkan. Iya itu tadi. Itu selalu komennya begitu. Belum mendapatkan hidayah. Belum Belum dilihatkan. mendapat kesempatan itu ya. Iya. Dengan kemampuan Davin ini itu mustahil terjadi. Tuh. Nah, gimana, Davin? Jangan-jangan kamu belum dilihatkan. Lihat, maksudnya dilihat kan gimana ya? Jadi kan banyak orang yang nonton kamu tuh dan dia merasa gue tuh juga dulu kayak gitu sebelum gue Iya. Mata batinnya terbuka gitu. Jangan-jangan nanti kamu benar-benar melihat hantu yang sebenarnya. Gak bakal sih kayaknya. Gak bakal. Nah, malu nggak lu ngomong gitu? Apa Vin yang bikin kamu merasa yakin untuk jawab nggak bakal? Iya. Apa tuh yang bikin yakin? Gak bakal itu ya karena dari ayah. Terus konten-konten saya juga udah banyak banget menjelajah tempat-tempat horor gitu, gak pernah nemu Nyari juga. kemana gitu ya? Kalau Kalau masa mau dilihat sembunyi sama saya, anak masa kecil kok. sembunyi sama Anak kecil kok. Kecil kok lari sama anak kecil ini loh. Kayak kamu udah ngetes kemana-mana tuh ya. Iya, udah banyak banget. ini baru Gak nyali. nemu juga. Ya kamu lihat konten-konten horor di YouTube kan kayak orang-orang ini ada nggak yang kamu tonton? Pernah lihat? Pernah lewat. Iya. Apa yang kamu rasain gitu? Setelah kamu kan ratusan kali tuh ke tempat, ratusan kali ngalamin peristiwa sampai kamu mikir, masa ya anak kecil ini gitu berdua doang sama adeknya, kadang-kadang ditemenin ayahnya. Dia tadi mikirnya masa hantu sembunyi dari kami gitu. Iya, Sembunyi dari mas, aku. iya, maksudnya kayak gitu. Tapi di sementara Iya. kamu lihat nih orang-orang besar ini yang kadang badannya juga ikut besar, brewokan, pakai alat-alat fake gitu kan. Wah, ini gelombang hantu gitu. Ya, waduh. Dan saya DM tidak pernah dibalas. Saya ajak ketemu juga tidak pernah mau gitu kan. Karena bukan karena jahat. Karena gue ngeliat itu jangan-jangan emang gue yang kurang nih. Tuh. Kan itu pengetahuan baru yang sampai sekarang belum Om yakini ya. Jadi Om pengen tahu tuh. Kok lu ketawa sih? Enggak ketawa gitu. Kayak dia sengaja nih gitu. Nah, itulah. Kalau kamu di perspektif kamu kayak gimana ngelihat yang kayak gitu setelah yang kamu alami? Lihat konten-konten hantu gitu. Iya. Itu udah tua loh. Udah Iya. gede-gede. Padahal udah gede masih berani hantunya, masa sama anak kecil kayak saya nggak berani gitu, hantunya malah sembunyi. Iya. Terus tiap konten juga kok bisa gitu nemu hantu terus. Hantunya nggak ada serang lagi, cuman kejar-kejaran doang. Cuman kejar-kejaran doang, nggak nyerang. Terus kalau cuman kejar-kejaran gitu doang, masa mereka takut sama hantu, nggak ada yang nyerang? Iya. Harusnya lebih takut sama nyamuk. Betul. Nyamuk kan banyak bunuh manusia juga. Tuh. Mas Septian, anak-anaknya udah pernah dites IQ nggak Mas? Pernah sekolah. Berapa sih? Nggak pernah dikasih tahu.
Oh. Takut gurunya ngasih tahu. Waduh, ketinggian. Don't access loh. Karena nanti yang diyakini gurunya bisa patah nih. Sepertinya itu alasannya. Menarik. Karena kamu tahu seberapa brilian. Ya, bagus banget tuh cara berpikirmu kayak gitu. Iya, kamu tahu? Enggak. Kamu pernah melihat diri kamu seperti apa nggak? Yang kamu lihat kalau kamu Enggak. Ya saya kayak orang biasa sih, kayak teman-teman biasa, gak ada bedanya. Cuman kamu nggak takut hantu, temanmu takut. Ya, heeh. Mungkin ada sih beberapa teman yang udah mulai gak percaya hantu gara-gara saya. Oh, gara-gara kontenmu. Mereka ngomong. Cuma masih takut mungkin. Mereka ngasih tahu ke kamu, Vin, gara-gara nonton kontenmu, gitu. Iya. Gimana tuh perasaanmu? Seneng nggak? Senang sih, apalagi teman dekat juga. Itu baru pengaruh baik, Davin. namanya. Tapi waktu mereka masih takut, kamu ngomong apa? Pas tidur sendiri malam-malam, mati lampu gitu masih takut mereka. Terus kamu ngomong apa ke mereka? Atau kamu bilang, oh ya biasa aja, ntar juga. Iya sih. Ha. Kamu bilang apa? Bilang ya, kalau takut itu bukan sepenuhnya karena hantu juga. Itu bisa jadi kan karena kewaspadaan kita juga bekas evolusi. Karena sistem kewaspadaan, makanya bisa ngerasa diliatin hantu gitu. Padahal udah ada semua penjelasannya. Iya. Betul. Very nice. Kamu bisa dapat pemahaman itu dari Ya, Mas kayaknya harus jadi menteri pendidikan. ya ayah sama baca buku-bukunya ayah juga. Apa aja buku-bukunya ya? Buku-bukunya ayah ya kayak Super Sense, Baca Sapiens juga kemarin. Sapiens ya baca. Terakhir baca buku apa, I Vin? know what you did. Atomic Ini Habits. di Itu nggak baca. Atomic Habits. Oke. Idolanya ayah siapa? Siapa ya? Ya ini Om Eri. Jangan sombong Anda, Wak Ferry. Wow, aku takjub sekali loh. Davin, kamu apa keinginan kamu dan kekhawatiran kamu di masa depan? Misalnya setelah kamu SMP, apa yang kamu lihat di masa depan? Kamu Pengen sekolah di mana? pengen sekolah di mana? Khawatir apa? Pengen Terus, kerja apa kamu nanti? pengen ngambil kuliah di mana atau segala macam? SMA, kuliah. Kalau kuliah sih belum terlalu benar-benar mikirin juga. SMA juga belum, soalnya bisa jadi pindah-pindah, Oh iya. pindah-pindah gitu. Cuman kalau khawatir mungkin khawatir masyarakat Indonesia mungkin. Itu gara-gara sih. Mungkin masih terlalu mikir logika mistika sih. Enggak, kurang berpikir kritis. Kalau sampai masa depan masih logika mistika kayak gini pikirannya ya kapan majunya Indonesia, kayak katanya Tan Malaka kan gitu. Indonesia ini gak maju-maju gara-gara ya logika mistika itu. Nah, kalau masyarakatnya tetap nggak maju, tapi kan kamunya sendiri maju, apa pengaruhnya, Pin? Maksudnya? Ya kan, Ya, kamu kan misalnya kamu maju sendiri gitu. Kan kamu kan maju udah sendiri, kamu kan udah nggak bebas kepengaruh dari lagi, udah itu. bebas nih dari semua hal ini. Maksudnya kamu udah berhasil fulfill, at least di trajektori yang benar untuk fulfill yourself nih. dengan Kenapa semua. bagaimana kehidupan Iya. masyarakat itu jadi kekhawatiran kamu? Iya, kenapa kamu khawatir? Padahal kan kamunya nggak kayak gitu. Ya kan tujuan konten saya juga gitu. Nah. Edukasi agar teman-teman bisa berpikir lebih kritis. Untung buat kamu apa kalau teman-teman kamu berpikir lebih kritis? Apa untungnya? Ya seneng sih bisa ngasih ilmu gitu, apalagi kayak teman saya yang bisa nggak percaya lagi sama itu gitu. Seneng doang. Berasa lebih enak ya, Vin, kalau di sekitar kita satu frekuensi gitu ya. Iya, satu pikiran gitu ya. Iya. Nah, oke. Itulah. Harus kayak gitu, Pin. Karena kalau kita sendiri yang lepas mah hidup kita masih nggak enak-enak juga. Masalah ya berkurang tapi masih masih terdistorsi lah. Tapi kalau semakin banyak yang kebuka. Gini, Pin, pernah dengar garam rukiah nggak? Garam rukiah. Jadi ada garam krosok 3.000. Nah, dibungkus, dibilang ini didoain, ini dijual 200.000 dan laku. Ya, omsetnya sampai puluhan miliar bahkan. Bisnis paling gampang itu. Bisnis. Tapi kenapa banyak yang percaya? Udah, ini dia kayak kita. Itu Teaser kita. dia. Gara-gara nggak potong alis. Kayak gitu. Tapi kamu berpikir di situ kita, garam rukiah,
apalagi ya dijual orang. Perdukunan, Pin. Santet. Kalau hantu mungkin nggak ada. Santet Susu. gimana? Kamu di Banyuwangi nih. Yang aku herannya ya, kalau orang Banyuwangi aslinya nggak ada yang kayak gitu maksudku. Dan bahkan tersinggung, aku dikasih satu buku sama ada anak profesor nyusun soal masalah sosial di Banyuwangi, yang mana paradigma seperti itu akhirnya membuat masyarakat Banyuwangi merasakan kerugian yang luar biasa secara sosial, secara ekonomi, bahkan karena Di dianggap stereotype itu. di stereotyping kayak gitu dan selalu jadi pihak yang sebenarnya paling marah. Tapi masalahnya orang-orang TikTok katakan, yang padahal Persepsi mereka orang. nggak kenal. Iya, Banyuwangi disebut juga tuh sama Iya, komen dan itu. yang Orang nyebut selalu tuh bilang, biasanya bukan orang Banyuwangi. selalu kayak, lu belum ke Banyuwangi sih, Iya. Chan. Apa sih gitu. Terus Katanya pusatnya di situ. yang gue bingung kan, papanya Muti kan orang Banyuwangi ya. Kita kan keluarga besar itu kan Banyuwangi semua gitu. Jadi kayak lu nggak kenal orang Banyuwangi, bukan cuma karena gue nikahin orang Banyuwangi, gimana sih ceritanya gitu. Nah, Tapi ada fase Fer, kamu muntah-muntah paku gitu. ya udah, kayak dipakai ini bangun rumah kemarin. Malah untung ya nggak bisa Malah beli untung. material. Nah itu juga aku tuh bilang kayak gitu. Gue bikin muntah patku lu minta ya sekitar butuh 100 kilo lah gue. Iya, yang banyak ya sekalian. Lu bisa bayangin Fit. Santet gimana? Ini Banyuwangi nih. Santet di Banyuwangi. Kamu pasti pernah dengar, apalagi Ya, dekat. apalagi ada orang yang ngerasa beneran kesantet gitu. Iya. Ada sih penjelasannya itu. Apa tuh? Efek placebo. Hmm. Sugesti menyebar sendiri. Apalagi misalnya orang-orang sekitarnya bilang, wah kamu disantet nih, kamu santet. Akhirnya dia tersugesti. Terus Tersugesti. pikir, wah aku bener kesantet nih. Akhirnya sakit-sakitan. Iya. Tahu lagi nggak? Satu lagi kenapa orang bisa begitu meyakini santet? Kenapa? Ya karena cerita dari mulut ke mulut kan, cerita ke mulut. Sama problem di dunia medis kita sendiri. Kamu tahu ada dokter yang bahkan bukannya mempromosikan ilmu kesehatan, malah mempromosikan klinik. Menurut kamu kayak gimana tuh, Pin? Dokter mempromosikan klinik. Iya, kok bisa? Itulah kita juga nggak paham. Itulah kita nggak paham. Karena apa? Karena dokter. dokter loh. Kayak itu barikade terakhir tuh seharusnya. Studinya dia mempelajari tubuh manusia, dia mempelajari patologi, Anatomi. terus dia mempromosikan klinik. Mungkin bisa biar lebih untung kali ya. Hah? Biar bisa lebih untung. Menarik, menarik. Iya, karena masa bisa naik jadi 200.000. Kalau dia setia sama keilmuannya, dia cuma bisa satu praktik. Kalau dia nawarin itu jadi 2 tuh ya praktiknya. Oke, sorry, Pin. Kamu baru dengar itu? Jadi sebenarnya banyak juga kayak masalah inkompetensi, dan kita harus ngomong aja karena kritik. Kadang penyakit di Indonesia ini susah banget didiagnosis ya, Pin. Jadi kadang-kadang orang ya balik lagi shortcut. Cara mikir kan shortcut. Oh, nggak ketemu di dokter satu, udah langsung bawa. Dan nggak akan pernah ada kalau kita ada gangguan kita ke orang pintar sehat nih, nggak ada. Ada semua penyakitnya. Ada semua penyakit. Sama ini juga nggak sih, Fer? Biaya medis tuh mahal di Indonesia. Iya. Jadi Tapi kan banyak sebenarnya kalau masalah mahal itu cover BPJS itu udah lumayan lah, udah lumayan banget. Ya ngantri memang. Aksesnya yang sulit gitu sebenarnya untuk akses untuk itunya. Nah, menurut kamu, Pin, gimana kita ngubah ini? Apa yang harus kita lakukan dalam jangka panjang? Kita minta saran sama kamu nih. Wah, kok sasaran ke saya nih. Soalnya gini, kita kan pengennya generasinya Davin nih yang lebih baik dari generasi kita gitu. Iya. Jadi pengen tahu perspektif Davin lah. Dan jujur, aku genuinely minta saran sama kamu. Ini nggak ada di label-labelin atau apa. Karena dari tadi jawaban kamu itu main blow. Bagus-bagus ya. Bagus-bagus. Ya, jadi siapa tahu kamu punya ide juga. Iya, soalnya. iya juga. Kayak tadi kamu bilang, siapa tahu nggak nambah Iya. profit kayak tadi. Seru lah. Gitu. Oh iya. Harus apa? Terus apa? Lingkungan juga ngaruh. Critical thinking juga. Ya itu sih menurut saya. Critical thinking harus lebih dinaikin lagi. Sistem pendidikan juga mungkin. Kenapa sistem pendidikan kita? Sistem pendidikan kan masih ngajarin tentang hafalan. Oh. Maksudnya pelajaran ini masih disuruh ngafalin, bukan disuruh Oke. memahami. Pelajaran itu masih. Kamu di sekolah pun merasakan hal yang sama. Ya. Tapi Itu bukannya kurikulum kendalanya. merdeka itu esensinya itu ya tidak cuma Menghafal. membaca tapi memahami. Tidak cuma Masih banyak sih. menghitung tapi numerasi gitu kayaknya gitu. Masih banyak sih ngafalinnya.
banyak Oke. banget. Tapi pernah nggak kamu diminta untuk memahami satu konteks gitu di sekolah? Mm-mm. Pernah nggak? Ngomongnya sih mahamin, cuman ujung-ujungnya ngafalin. Tapi kamu bisa nggak bedain antara pelajaran yang ngajarin kamu untuk ngapalin sama orang yang ngajarin kamu untuk memahami situasi? Bisa nggak kamu ngebedain itu? Bisa. Contoh ya. Contoh. Apa ya contohnya? Yang kamu alami deh. Siapapun yang pernah ngajarin kamu, oh dia ngajarin gue untuk ngapalin nih, ngajarin gue untuk ngapalin. Ya pernah waktu itu. Kalau nggak salah gurunya itu ngelapor ke ibu, bilang Davin ini paham sama pelajarannya. Cuman nggak sesuai sama teks. Oke. Gitu kata guru. Terus kata ibu apa? Oh, ya bu, ya udah. Kata ayah? Ayah nggak ada, ayah kerja. Nah, gurunya bilang kayak gitu Mas. Menurut Mas gimana? Iya, kami ngajarkannya kalau di rumah yang penting paham aja, kamu nggak harus apa. Jadi memang kadang ada nilai-nilai yang tergeser karena itu dia nggak bisa teks. Nggak sesuai teksnya. Itu jadi kendalanya dia. And you know what? Yang kamu alamin kita semua juga kayak gitu. Literally kayak gitu sih. Jadi gak masalah. Dan justru kamu tahu betul itu gak masalah kan? Ya ada guru ya gitu gurunya. Dia paham tapi nggak sesuai teks. Ya kan dia udah paham. Kurikulum lu kan kayak gitu biar lu paham. Tapi secara praktis itu tetap perlu disiasati, Vin. Gimana caranya supaya nilainya tetap bagus? Tapi nilainya tetap bagus nggak? Iya dulu nemu tekniknya. Gimana? Biar nilai tinggi. Ngafalin semua. Nilainya tinggi semua. Ranking 2 dulu. Cuman ayah nanya, ya kamu dapat dari hafalan ini apa? Gak ada. Nggak ada. Makanya itu mulai mahamin juga, paham, cuman nilainya turun. Turunnya seberapa jauh tuh? Gak tahu sih. Nggak tahu. Seberapa jelek nilai barunya setelah ganti metode pemahaman? Ya lebih mahaminnya sih SMP ini. Oke. Tapi ayah marah nggak dengan penurunan nilai itu? Sepertinya happy-happy. Pernah nggak? Kayak ya kalau nilai rendah mungkin marahin ya. Bukan marahin juga sih, nasihatin. Gimana ya? Ya namanya orang tua kalau lihat nilai anaknya rendah ya pasti mungkin ada agak kecewa gitu. Kecewa nggak Mas? Enggak sih, yang penting paham mereka. Terus Gavin kayaknya nggak gitu deh di rumah. Pas di rumah nggak gitu ngomongnya. Tapi aku dulu gitu Ben. Kalau mamaku ya agak. Ya sama. Kalau papa aku ya gitu pertanyaannya. Alah anak ini papa kamu, ayah kamu ini lebih behave, lebih santun, ya kan, lebih ya udah gitu. Kalau papa aku tuh lebih ini anak nilai rendah. Biar dia ngajar gurunya itu kata dia. Itu kata bapak gitu. Apa nggak gini-gini aku kan. Suruh dia ngajar gurunya itu. Gitu. Pak Irwandi ini kan. Dahsyat emang. Dahsyat bang. Main mereka ini ke rumah pertama kali yang dia tanya mana deh Anugrah. Sayang banget aku nggak datang. Dan itu sama, cuman beda treatment aja. Mungkin papa kamu banyak ini, papaku mungkin karena apa ini dia udah kayak gitu banget dia. Kalau dia tadi kan masih ngasih alternate nih, harus disiasati. Nggak usah disiasati gitu. Kalau nggak bisa kamu lulus dari sekolah itu, berarti sekolah tuh nggak pantas gitu. Agak percaya diri juga. Keras. Iya, keras. Nah, ayah kamu kayak gitu nggak? Kurang lebih menurut Mubin? Gimana ya? Gimana? Lebih. Iya, maksudnya nggak pernah yang segitunya pas sama nilai kamu, tapi dia terus menguji kamu di mana gitu loh. Kamu udah sampai mana? Kamu udah paham mana? Ya. Oke. Tapi kamunya happy, Vin? Dengan cara You proud? orang Iya, tua didik. bagus menurut saya. Oh dia nggak asal. Kalau kamu bisa bilang bagus, berarti kamu punya bandingan. Kamu dengar cerita temenmu soal pendidikan di rumahnya. Gimana? Menurutmu bedanya apa? Teman saya bilang itu orang tuanya marah-marah, nilainya rendah. Malah nyuruh ngafalin semua. Kamu baca dari hafalin semua. Jadi buku-bukunya biasanya kan mau ujian kan ngafalin buku tuh. Ngafalin buku, belajar buku. Teman saya cerita tuh, wah nilai saya rendah nih. Kata mama saya, hafalin ini dari halaman segini sampai segini. Ngafalin semua. Kalau ayah saya, orang tua saya nggak pernah sih nyuruh hafalan.
lebih memahamin. Terus kamu ngobrol gimana sama temenmu? Bro, gimana ya? Temenmu nggak iri po punya Atau kamu nggak nawarin, Iya. bro mau jadi anak bapak saya juga nggak gitu? Ya malah katanya teman saya, wah kalau memahami lebih susah atau mending hafalan sih. Gitu. Itu namanya memang tidak semua orang kapasitas intelektualnya sama memang. Itu Iya. mesti kita sadarin juga. Jadi papa kamu tuh orang pintar tuh. Mm. Ayah kamu tuh orang pintar ya. Benar-benar orang pintar. Jadi udah betul itu. Caranya udah benar banget. Kalau nggak salah tuh Kania tuh pernah cerita efek destruktif hafalan untuk anak berkembang tuh kayak gimana? Oh iya, kalau hafal tanpa Tanpa ngerti, tanpa memahami ya, tanpa Iya. konteksnya. jadinya ada sambungan neuron yang nggak kebangun di otak. Soalnya koneksi itu baru kebangun kalau dia ngerti meaning. Gitu. Tapi bener ya proses pemahaman itu yang ngebangun jembatan antar neuron itu kan? Iya, kalau menurut studi neuroscience begitu ya. Dan ukuran Jadi, kecerdasan tuh itu kan? dicek di brain scan itu emang kita ketika memahami connect tuh connected ya kan, connected dots itu yang bangun connected Jembatan baru, synapses ya. ya juga Sinapsis, gitu. Jadi berkembang juga. Tapi kalau misalnya cuma dihafalin doang tuh itu gawat banget gitu karena memori kamu jadi penuh tapi otaknya nggak berkembang. Iya. Jadi gini, sebenarnya kan kenapa metode itu benar? Karena bukan cuma untuk anak SD ya, sampai anak kuliah pun mereka tuh metodenya masih hafalan. Dan setelah ujiannya selesai mereka nggak tahu apa-apa yang mereka ingat. Betul. Dan pada akhirnya ketika masuk ke dunia kerja modalnya nol. Itu Nah, adalah sedangkan neraka buat dunia kerja tuh neraka. Dan itu 99% mungkin orang kayak gitu. Ketika kamu masuk ke dunia kerja, and then kamu mulai semuanya dari awal. Iya. Dan karena mungkin ayah juga ngerasain hal yang sama dengan teman-teman sekelilingnya mungkin kan. Wah, dengan background macam-macamnya, tahu-taunya juga mulai dari nol juga. Karena ya metodenya tuh bahkan di sekolah unggulan pun masih seperti itu. Jadi di sini kamu udah leading sangat jauh sekali. Sangat-sangat jauh sekali. Artinya semua pemahaman knowledge dan semua critical yang udah kamu buat itu tertanamin di kepala kamu. Sementara mereka nggak tahu di mana itu, nggak tahu. Nggak akan pernah bisa diakses juga karena dan selesai. Itu mungkin konsekuensi buat kamu adalah secara number di nilai-nilai kamu ya udah kelihatan biasa aja atau bahkan mungkin bukan jelek tapi kamu nggak perlu malu selama hal kayak gini masih kamu pertahanin gitu. Dan percayalah kalau misalnya ada orang yang ngomong gini ya, oh orang-orang sukses tuh yang nilainya biasa aja rata-rata bahkan rendah, yang pintar-pintar nggak sukses gitu nilainya tinggi. Nilai yang Bukan itu sobat. bukan itu sobat gitu, bukan kayak gitu. Nilai bukan berarti yang nilai tinggi itu Tidak korelatif. tidak korelatif. Bisa jadi yang nilai kamu anggap rata-rata tuh metodenya udah di atas situ. Dan itu kamu Jadi bisa- maksudnya adalah yang berhasil tuh tetap yang pinter kok. tetap yang pintar kok. Yang berhasil. Tetap yang pintar. Hanya selama ini institusi resmi itu keliru mengukur Jadi dan bukan cuma setelah dibikin matriks yang keliru, dipahami juga dengan cara keliru. Makanya aneh ketika orang bilang, oh lu bodoh IP lu segitu. Nah itu jangan kamu temenin Vin, cukup kenal saja. Kenal aja. Beneran. Kalau ada orang yang ngukur, bukan berarti IP tinggi juga semuanya bodoh ya, enggak. Kalau enggak dia enggak bodoh IP-nya aja cuman dia enggak pintar IP-nya aja cuman 3,0. Nah kamu cukup kenal, gak usah buat masalah. Tapi enggak usah terlalu dekat juga enggak apa-apa. Iya. Kalau bisa tuh kalau dia lewat depan kita ganjel tuh jalan. Dia ini Badung. Tapi dia orang yang paling penuh cinta kasih di sini. Betul. Betul. Walaupun paling sangat kayak Cina gitu kan. Kasih kacamata jadi Timothy Ronald ini. Betul. Kami hanya beda satu hal kok, Timothy dan aku. Apa? Jumlah isi rekening. Tapi menurut kamu Ben, kamu mendefinisikan pria keren itu seperti apa sih? Jujur aja. Ya, atau kamu ngelihat dirimu sendiri, nanti besar kamu pengen Iya, jadi kamu laki-laki seperti apa? aku tuh mau kamu kan udah bilang keren aja. Nah, definisi keren kamu tuh seperti apa? Gimana ya? Pintar. Oke. Karena pintar sama berpengetahuan itu beda. Oh, nice. Itu kannya udah ngiler sekali itu kannya. Wah, ini dia nih. Masyarakat baru. Jadi oke, balik lagi pertanyaan tadi bagus. Pintar karena berpengetahuan beda dengan Pintar. nah, gimana tuh? Davin menjelaskan hal tersebut. Kalau berpengetahuan ini kan cuma sekedar berpengetahuan. Cuman nggak bisa menggunakan pengetahuannya ini dengan benar. Cuman kalau orang pintar bisa nyari pengetahuan yang ia butuhkan, terus bisa gunain pengetahuannya itu dengan benar.
Oke, terus kriteria keren lagi? Apa ya? Kayaknya tadi sih. Oh. Dari mana kita belajar? Buku, YouTube, ayah lagi. Dari 1 sampai 10, ayah seberapa keren menurut Davin? Gak usah dilihat. Iya. Jawab aja. 1 sampai 10 seberapa Ya, keren? Skalanya 1 sampai 10 nih. Apa ya? 9. 9. Oke, kenapa gak 10? Satunya karena jarang di rumah sih. Hah? Jarang di rumah satunya. Kerja terus. Kamu udah keren banget sih, sumpah. Wah men. Gila. Kamu kasih nilai ayah 9. Kamu tau gak dari tadi jawaban kamu gak ada yang miss. Bagus-bagus semua. Gila, di pertanyaan tuh levelnya susah loh sebenarnya. Awesome. Udah lewat semua assessment. Ini aku baru pertama ngeliat orang bisa lewat semua assessment nih. Kamu merasa membayangkan kalau kamu sudah dewasa, apakah kamu akan lebih keren dari ayah? Berarti 10 nilainya? Atau 9 juga atau malah kurang? Harus berapa? Lebih keren. 10 berarti. 11. 11. Nice. Bentar, kamu tahu nggak apa yang kamu tampilkan di sini sebenarnya menimbulkan sebuah bukan iri ya, tapi sebuah ya iri aja sih. Dari Harapan aku. sih sebenarnya harapan. Enggak, antara lu sama gue tuh iri gitu. Kok kamu mewakili aku, Mer? As Lu a nggak father. merasakan itu deh. Kayak Aku tuh nggak pernah iri sama orang lain, Ferry, karena sejak kecil aku ganteng. Aku punya semua yang kubutuhkan. Aku bisa memahami perasaan Ferry. emang apa yang gue irin? Iya, aku nggak tahu lah ya apa. Tapi aku nggak pernah merasa begitu karena tidak pernah mengalami itu. Tapi oke, berarti salah. Gue salah. Berarti aku tidak bisa Mewakili dirimu Iya, sendiri. mewakili. Ada perasaan kayak wah, gimana ya? Bisa sekeren Mas papanya Septian. dan- Iya, Mas Septian. Luar biasa sekali loh. Kamu bisa ngasih experience kayak gitu loh. Karena ya itulah. Ya, I wish aku bisa jadi orang tua yang sama. bisa jadi bapak sekeren itu ya. Iya. Itu cool sih. Itu keren sih. Kami tuh sama-sama punya anak laki-laki dan ya sebagai bapak tuh berpikir gimana caranya supaya bisa ngajarin yang benar gitu ya, tanggung jawab Dan sangat besar. supaya suatu hari ketika anaknya dinonton podcast, Keren. wow. Kamu nggak tahu seberapa bangga papa kamu sekarang. Minta duitnya sudah nih. Dikasih pasti Davin. Mau nangis ayahnya. Ayah pernah nangis gak soalnya? Gak tahu sih, kayaknya gak pernah nangis. Tidak di depan ini. Laki-laki tidak bercerita. Tahu-tahu makan soto. Tapi makan. Kalau anakku yang laki-laki agak menunjukkan banyak hal mas, tapi menunjukkan banyak hal lain yang lebih gelap gitu. Tapi ada yang paling kamu interest banget Bin. Dari tadi kan kamu ya udah pernah. Ada nggak Iya. film favorit? Atau enggak bidang lah yang kamu Kegiatan, benar-benar iya yang aktivitas, bikin atau kamu bahagia aktivitas dan kamu mungkin bidang, edik sama itu atau menuju itu. Nonton film. Atau Enggak, apapun? Nggak harus film. Hobi Iya. lah, hal yang kamu suka. Yang Hal kamu yang kamu seneng suka. banget Selain gitu memburu lakuin. hantu apalagi. Mancing misalnya. Enggak apa-apa ngomong aja sih. Apa ya? Kalau baca buku sih baru-baru juga benar-benar suka baca buku. Nonton film apa ya? Kayak Enggak perlu bilang anime yang gitu. lain. Ya seringnya sih nonton kayak film-film itu anime gitu. Yang tadi Naruto gitu. Iya. Karakter favorit Naruto? Naruto-nya. Narutonya. Cuman Naruto udah gak lanjut nonton lagi. Terus? Nontonnya apa ya, kayak Nanatsu no Taizai. Terus apa itu namanya? Yang ceritanya L. Oh, Death Oh Note. ya, Death Note. Death Ya. Itu seru juga. Sama banyak lain. Kurang ingat sih, saya nggak terlalu baca judul juga. Selain baca nonton apa lagi? Main bola gitu nggak sama teman-teman? Nggak, jarang keluar. Jarang Dia keluar. not outdoorsy. Main PS gitu? Enggak. Game. Nah, soalnya nggak ada yang seumuran saya di komplek. Tapi aku penasaran sih. Aku penasaran sama minatnya Davin. Iya. Kayak setiap pagi itu kamu bangun tidur. Itu hal yang paling kamu nantikan untuk kamu Di hari lakukan itu ya, di hari gitu ya. itu tuh apa? Apakah ngobrol sama ayah? Atau main ketemu teman? Atau apa? Biasanya sih ya biasa baru bangun tuh mikir mau baca buku.
terus nemu poin yang bagus. Cuman kalau nggak nemu poin yang bagus ya nggak niat lah baca bukunya. Jadi saya baca buku itu tergantung poin-poin yang serunya di mana, baru saya lanjutin baca. Kalau nggak seru poinnya gitu nggak saya lanjutin sih. Udah betul itu. Emang harusnya kayak gitu orang baca. Memang harus kayak gitu orang baca. Jadi nggak full saya baca semua. Kamu tahu nggak kalau orang kebanyakan baca, bahkan mereka nggak tahu itu poinnya apa. Yang penting gue bisa story nih, sama wah gue baru menyelesaikan buku ini. Nanti ketika mereka debat di halaman sekian tertulis ini, berarti itu yang benar. Menurut kamu benar atau enggak cara kayak gitu? Berarti kayak hafalan gitu sih. Iya. Barang yang kamu benar-benar pengen sekarang, Barang atau hal atau sesuatu yang Ya, kamu ingin, atau experience. Ya, barang atau atau apa? experience. Atau Kegiatan. kalau kamu disuruh milih hadiah sekarang, kamu bakal bilang apa? mau ganti device sih sebenarnya. Device apa? HP. HP sekarang apa? Itel RS4. Nah, kamu mau ganti? Waktu itu rencana pengen Poco sih, Nah, X7 Poco X7. Pro. Heeh. Kalau lebih di atas itu lagi mau enggak? Kalau lebih di atas itu lagi kamu mau apa? Ada nggak yang speknya di atas itu? Yang kamu pengen banget? Banyak sih, cuman kalau HP nggak usah bagus-bagus banget lah. Oke, yang lain kalau gitu. Laptop apa? Nggak tahu sih kalau kalau laptop kurang tahu speknya juga. Tapi dream laptop kamu? Dream laptopnya? Yang kamu impiin banget Iya. nih laptop ini nih gitu. Atau belum ini ya, belum research. Enggak, ini belum research. kamu harus you must decide now. Nggak tahu, kurang tahu speknya gitu. Ya, sebut aja Atau mereknya. kegunaannya, pengen buat Kurang tahu apa? mereknya. Belum, dia Oh, belum belum. research. Belum riset, belum ada. Tapi kalau emang disuruh yang benar-benar kamu, gue mau misalnya katakan MacBook gitu, atau gue mau gue mau ROG, gue mau apa? ROG kayaknya bagus sih ROG ya. Kamu kebutuhannya buat apa? Laptop baru tuh pengennya apakah buat ngedit video atau buat main game atau buat Main game juga. Cuman kalau laptop lebih gampang sih. Dulu mikir laptop susah kayak misalnya ngedit atau searching suka. Ternyata sekarang malah gampangan di laptop daripada di HP. Oke. Jadi kamu punya need paling butuh banget laptop sekarang. Prioritas kamu laptop sekarang. Poco Enggak atau juga laptop? sih. Poco S7 atau laptop? Kalau apa ya? Enggak tahu sih. Bukan benar-benar prioritas juga sih. Ya udah kita cari yang lebih prioritas lagi. It's okay. yang prioritas banget apa? Ya yang prioritas banget apa? We have time. Enggak ada deh kayaknya itu doang sih yang mau. Apa? Maunya doang ya itu. Ya tadi dua itu. Mau Dua itu. Ya, Kalau nggak di ada antara dua itu suruh milih salah satunya aja. Ya, kamu milih mana? Laptop sih. Oke. Kita sambut. Udah disiapin laptopnya. Enggak, we can easily Jadi kamu benar-benar sekarang yang mengirimkan kamu itu. laptop Laptop. karena kebutuhan kamu konten, kamu Ya, nge-game, konten juga ya, kamu konten. gunain semua kelas 1 SMP minta laptop. It's good. Misal kayak kamu nggak tertarik iPhone 16 Pro gitu? Enggak, iPhone enggak. Nggak. Apple Watch. Enggak. Nggak. Tapi kalau between MacBook sama ROG, Apa? ROG sama MacBook, Ya, ROG sih. ROG. Heeh. Dan ROG kita di mana dia? Hah? Yang baru saja dapat tuh apa? Lenovo apa? Lenovo i7 Ultra. Ayo udah untuk kamu aja tuh. Serius. Iya serius ya. Tenang aja. Nanti. Serius Om. Hah? Serius. Begitulah Om kan? Om begitu. Biasa aja tuh. Makasih Om. Makasih banget Om. Kebetulan ada aja. Kalau nggak ada ya udah lah. Kalkulator kalau nggak ada. Makasih uang. Nggak. Oke. Udah. Jadi itulah Davin dan as expected sih. Enggak sih. Ya, Exceeds lah. Iya sih. Exceeds expectation lah. Iya. Kita tuh seneng Vin ketika anak muda gitu tahu mau apa, tahu mau kemana arahnya gitu kan. Aku Dan tuh seru banget dengar pemikiran Iya. kamu hari ini. kayak kita tuh bener kita yang excited tahu. Iya. Aku mikirnya ini
bapaknya kasihan banget kalau di podcast yang lain pasti kesel nih bapaknya. Ditanya ini nanti terus Davidnya kayak what's fucking wrong gitu. Kita tuh seneng ngebayangin anak-anak kayak Davin nih ada lebih banyak gitu. Jadi kayak bisa punya harapan lagi lah gitu. Harapan yang makin hari makin sedikit ini bisa bertambah lah dengan ngelihat teman-teman yang usianya separuh dari usia kita gitu. Dan satu hal yang harus mungkin ini mungkin nggak banyak viewer yang melihat dari perspektif ini ya. Tapi di usiamu yang masih 12-13 tahun satu SMP kamu duduk di sini sendiri. Itu aja butuh keberanian luar biasa. Man. Duduk samping kakak dan Ua Om. dan Om. Dan kamu benar-benar bisa menjawab itu dengan sangat santai. Betul. Dan gak Relax ya. lost word. Kamu gak pernah kehilangan stand kamu gak pernah ini. Dan bahkan kamu bisa bertanya balik. Nah terakhir apalagi yang mau kamu tanya? Ya boleh nanya lagi. Nanya ya. Karena kamu kayaknya lebih semangat untuk bertanya. Kalau ada pertanyaan aja Iya. tapi nggak harus. Nggak harus. Pertanyaan apa ya, kayaknya Belum ada juga nggak apa-apa. Iya. David. ya kayaknya belum ada deh Atau mau ngasih saran? Iya. Saran. Misalnya jersey Malah kok minta sih terlalu saya. famous? Malah mau minta saya kalau saran Minta saran. Minta saran. Dari mana dulu? dari Om Ferry aja. Ada. Genuinely nggak ada. Mantap. Oke bentar. Davin punya kamera? Kamera itu HP-nya ya. Pakai handphone. Mana Jeras? Dana? Oke. A7R3 kepake ya? Enggak kan? Ya udah kasih aja. Sekalian satu mic. Makasih banyak Om. Oh enggak. Oke. Om ini soalnya kalau belanja dia irasional. Iya. Jadi dia beli kamera kebanyakan, beli mic kebanyakan, begitu Davin. Jadi kamu tenang ya, kamu nggak perlu makasih banget. Enggak, iya. Itu dia kelebihan aja. Kamu harus belanjanya. nonton Godfather 1 di scene pembuka. Dan justru sebenarnya kami yang makasih. Thank you. Kan nggak perlu dipotong-potong. Bye bye. Agak gitu deh Anugrah. Nice to meet you.